Shalom saudara-saudara semua, selamat malam teman-teman semua. Senang bertemu kembali dalam PRT malam ini. Saya harap saudara semua dalam keadaan yang baik semua. Betul saudara-saudara? Amin. Oke, kita mulai saja malam ini ya. Kita awali dengan doa dulu bersama ya. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang di surga, terima kasih atas kebaikan Engkau ya Tuhan dan kemurahan hati Engkau ya Tuhan kepada hidup kami ya Tuhan. Kau jaga kami semua Tuhan selama ini ya Tuhan, dalam minggu-minggu ini ya Tuhan. Kau berkati, Kau lindungi juga keluarga kami ya Tuhan. Dan tidak kiranya kebetulan kami malam ini berada di sini ya Tuhan, berkumpul ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau hadir di sini ya Tuhan, seperti ada dalam Alkitab ya Tuhan, dalam firman-Mu ya Tuhan. Apabila ada 2 atau 3 orang berkumpul ya Tuhan, maka Engkau dan Roh Kudus ada hadir di sini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk semua teman kami yang belum datang ya Tuhan, yang dalam perjalanan Tuhan, Kau lindungi mereka ya Tuhan sampai ke dalam tujuannya Tuhan. Lagi ya Tuhan, kami satukan hati ya Tuhan, Kau buka mata hati kami ya Tuhan, biar kami bisa malam ini mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan mendapat pengajaran dari firman-Mu disampaikan hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan Oke teman-teman, mari kita lanjutkan dengan pujian Aku mengasihi Engkau Yesus.
pakailah hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami melaksanakan semua firman-Mu ya Tuhan. Dan biar menjadi berkat kami hidup kami bagi semua orang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada hadir bersama kami ya Tuhan, waktu demi waktu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu ya Tuhan. Seumur hidup kami ya Tuhan. Sampai akhir nanti kita bertemu ya Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersebatu, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sepakat memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersepakat. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Thank you God. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Benar Tuhan, hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Karena apa yang Tuhan buat adalah baik adanya bagi kami. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap kesaksian yang kami dengar. Membuktikan bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu menolong. Tuhan yang selalu memberikan kasih-Nya kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, untuk menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kami, untuk lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Sadar bahwa hidup ini tidak untuk selamanya Tuhan. Karena itu, tolong kami untuk mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk lagi hidup menyenangkan hati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami terus diberikan kekuatan untuk lagi mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu ini. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sebagai alat-Mu yang berkenan. Sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan, anak-anak Tuhan semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, malam ini topik yang akan saya bawakan adalah cara menyikapi kemerdekaan, yang terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, mungkin di antara kalian pernah menonton atau juga mengingat film yang berjudul Braveheart. Film Braveheart ini dibintangi oleh Mel Gibson dan dirilis pada tahun 1995. Film ini menggambarkan secara dramatis perjuangan bangsa Skotlandia. Film ini sangat bagus saudara, tapi panjang. Dan film ini juga
mendapatkan banyak piala Oscar. Dan meskipun film ini banyak dikritik orang, karena ternyata ada beberapa bagian dari film ini yang tidak sesuai dengan sejarah, namun terlepas dari itu semua, kita bisa banyak belajar dari film ini. Dan dalam film ini, saudara, Mel Gibson membintangi atau menjadi pemeran William Wallace. Dan di mana William Wallace ini memimpin perjuangan bangsa Scotland dan mengalahkan banyak musuhnya. Tetapi akhirnya dia berhasil ditangkap dan dihukum mati. Sebelum dia dihukum mati, musuhnya bertanya kepada dia, "Kalau kamu mau mengatakan satu kata saja, kami tidak akan menyiksamu dan tidak akan menghukum matimu. Kamu mau mengatakan satu kata ini? Katakan surrender atau menyerah." Tapi William Wallace tidak mau mengatakan surrender. Sehingga akhirnya kepalanya diikat ke atas dan kakinya diikat ke bawah sampai mau putus. Di tengah kesakitannya itu, tiba-tiba William Wallace seperti mau mengatakan sesuatu. Dan raja dari musuhnya melihat kalau William Wallace ingin mengatakan sesuatu. Dan raja itu berpikir, mungkin dia mau menyerah. Akhirnya raja itu menyuruh tentaranya untuk melonggarkan tali yang mengikat kepala dan kakinya. Sewaktu tali dilonggarkan, kepala dan kakinya talinya dilonggarkan, dengan nafas yang terakhir, William Wallace meneriakkan kata, "Freedom!" Dan dengan kata itu, dipenggalah kepalanya. Saudara, begitu berharganya sebuah kebebasan, begitu bernilainya sebuah kemerdekaan, sehingga harus diperjuangkan dan dibayar dengan pengorbanan yang besar. Kemarin adalah Hari Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus. Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-78. Ini berarti sudah 78 tahun Indonesia bebas dari penjajahan. Dan kemerdekaan Indonesia ini tidak didapat dengan tiba-tiba. Tapi kemerdekaan Indonesia didapat dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah. Sehingga makna dan arti kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu sangat besar. Dan berbicara tentang kemerdekaan, tentu menjelaskan tentang suatu kebebasan. Bebas dari paksaan diperalat oleh apapun di luar dirinya. Hari ini, saudara, semua orang bebas melakukan apapun juga yang dia mau. Kita bebas mengeluarkan pendapat, kita bebas mengeluarkan unek-unek, kita bebas berkarya, dan masih banyak kebebasan-kebebasan lainnya. Namun akhirnya, banyak orang yang kebablasan di dalam menyikapi kemerdekaan dengan berbuat seenak jidat mereka. Kebebasan seringkali diartikan dengan bebas sebebas-bebasnya berbuat apapun juga. Sehingga akhirnya banyak kelompok-kelompok ekstrim yang kini bermunculan dengan mengatasnamakan kebebasan. Contohnya, kelompok pro-aborsi, kelompok pro-pernikahan sejenis, ataupun kelompok-kelompok agama yang mengatasnamakan kebebasan. Dan kebebasan juga diartikan dengan melakukan aksi-aksi anarkis. Misalnya perusakan, penjarahan, pembakaran, kekerasan,
pemaksaan dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas, dan juga berbagai bentuk tekanan-tekanan lainnya. Dan kalau saudara perhatikan, sebentar lagi nih Indonesia akan ada pemilihan presiden. Kalau saudara perhatikan, di WhatsApp maupun di FB, di Facebook, akan lebih banyak berisi ujaran-ujaran kebencian dan juga menjelekkan satu kandidat tertentu atau partai tertentu, di mana mereka beranggapan, ini kan Facebook gue, ini kan wall gue, terserah dong gue mau tulis apa di wall gue. Mau kata-kata kotor boleh, kata-kata jorok boleh, kata-kata yang tidak pantas juga boleh, terserah gue dong. Apalagi gue tinggal di negara Amerika, suatu negara yang memberikan kebebasan mengeluarkan pendapat. Dan hari ini kita lihat saudara, keadaan tidak semakin baik, tapi keadaan semakin sulit untuk dikendalikan. Itukah kemerdekaan? Ada banyak orang terlena dalam sebuah kemerdekaan, sehingga mereka tidak tahu bagaimana caranya menyikapi kemerdekaan itu. Lalu saudara, pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menyikapi kemerdekaan itu? Apakah kita harus ikut-ikutan supaya kita tidak ditindas dan tidak diperlakukan tidak adil? Atau juga kita mungkin membalas dengan saling menjelek-jelekan juga? Atau kita harus adu kuat? Adakah Alkitab mengajarkan kepada kita cara menyikapi kemerdekaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Tentu saja saudara, Alkitab mengajarkan kita bagaimana cara menyikapi kemerdekaan. Saudara, pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan dari berbagai kuk perhambaan oleh Yesus Kristus. Karya Allah untuk memerdekakan kita itu sudah dikerjakannya sendiri ketika Dia menyerahkan dirinya menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Karenanya saudara, jangan lagi mau diperbudak oleh berbagai dosa lewat keinginan-keinginan yang menyesatkan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 36. Yesus berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan apa saja. Itu baik hal mempergunakan waktu, bergaul, berusaha, bekerja, bisnis, dan lain sebagainya. Di mana Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Tuhan tidak menciptakan kita seperti kerbau dicocok hidungnya. Tapi Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa dirinya, sehingga Dia memberikan kehendak bebas kepada kita. Ini berarti kita bebas untuk memilih. Kita bebas untuk membuat keputusan. Saudara bebas mau hidup mengikut Tuhan atau hidup mau mengikut dunia. Tidak ada yang bisa memaksa. Namun yang harus kita ingat saudara, kemerdekaan yang diberikan kepada kita seharusnya lah kita sikapi dengan benar. Karena apa? Karena akan ada konsekuensi yang menyertai atas apa atau setiap apapun keputusan yang kita ambil. Ini berarti kita tidak bisa
berbuat seenaknya. Kita tidak bisa hidup sembarangan. Ada begitu banyak orang memahami kemerdekaan sebagai sebuah kebebasan untuk berbuat sesuka hati mereka. Mereka melakukan dosa sebebasnya. Mereka mengatakan, nanti juga Tuhan ampuni saya kok. Saudara, ini adalah bentuk kebebasan yang keliru. Menggunakan Tuhan atau memanfaatkan Tuhan untuk hal-hal yang jelek. Memanfaatkan Tuhan untuk hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Benar bahwa Tuhan menyediakan pengampunan atas dosa-dosa kita. Tapi janganlah kita menyalahgunakan kasih Tuhan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Sekali lagi saudara, saya ingatkan. Karena bagaimanapun juga, kita tidak dapat mengelak. Kita tidak dapat melarikan diri dari konsekuensi dosa yang kita lakukan. Karena pada saatnya nanti, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan perkataan kita di hadapan Tuhan. Saya mengambil sebuah contoh. Kita tinggal di sebuah negara. Katakan kita tinggal di Amerika ini. Di Amerika ini kita bebas berbuat apa saja, bukan? Kita bebas melangkahkan kaki kita kemana saja kita pergi. Kita bebas untuk mau bekerja apa saja. Kita bebas untuk bergaul kepada siapa saja. Kita bebas untuk bermain dengan siapa saja. Kita bebas mengeluarkan pendapat kita. Kita bebas untuk berkarya. Tapi ingat, ada peraturan perundangan atau hukum yang harus ditaati. Karena jika kita melanggar hukum yang ada di negara ini, maka pemerintah berhak menangkap kita. Contohnya, saudara menjual narkoba, dan ini melanggar hukum negara ini, maka saudara dapat ditangkap oleh aparat pemerintah. Inilah bentuk kehendak bebas. Demikian juga dengan Allah. Allah memberikan kita kebebasan untuk bergerak. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk berpikir. Allah memberikan kebebasan kita untuk melakukan apapun juga. Tapi jika kita melanggar aturannya, maka kita harus berurusan dengan hukuman dari Allah. Karena itu saudara, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa tidak ada lagi kedagingan yang bekerja di antara kehidupan kita. Ini berarti dosa dan segala jenis manifestasinya tidak lagi menggerakkan, tidak lagi memotori kehidupan kita. Kita mungkin masih bisa jatuh dalam dosa, tapi bukan hidup dalam dosa. Dua hal ini memiliki perbedaan yang signifikan. Jatuh dalam dosa menunjukkan keadaan di mana seseorang bisa melakukan dosa. Sedangkan hidup di dalam dosa memiliki pengertian bahwa dosalah yang menggerakkan atau memotori kehidupan seseorang. Pada akhirnya, ketika dunia menyikapi kemerdekaan sebagai sebuah kebebasan tanpa batas, berbuat sesuka hati mereka, sudah seharusnya lah kita yang ditebus oleh darah Kristus, kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita harus berbeda dengan dunia ini.
di mana kita menyikapi kemerdekaan dengan ucapan syukur dan sukacita, dan mengisi kemerdekaan dengan menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih adalah inti dasar kekristenan, dan itulah yang harus kita pakai sebagai landasan untuk mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, dan keselamatan di dalam Kristus. Saudara, kita semua dipanggil untuk merdeka. Puji Tuhan untuk semua itu. Tapi marilah kita menjaga diri kita untuk tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melakukan dosa, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan kita. Tapi sebaliknya saudara, kita menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan segala sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, tanpa membedakan apapun latar belakang mereka. Saudara siap? Saudara siap? Selamat mengisi kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita tutup dalam doa renungan singkat pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mati bagi kami. Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk menghargai penebusan kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami, untuk hidup menyenangkan hati Engkau, untuk hidup menjadi kesaksian bagi banyak orang, menyatakan kasih bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, sehingga melalui hidup kami, dunia dapat melihat bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, untuk tidak menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan menjadi sama dengan dunia ini. Tapi kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami, itu berbeda dengan dunia ini. Sehingga melalui hidup kami juga Tuhan, ada jiwa boleh dibawa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Dan tolong kami untuk tetap memakai kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan lebih menghargai dan bertanggung jawab untuk hidup setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, kita akan teruskan di dalam doa syafaat. Apakah ada yang mau didoakan? Kita naikkan pujian Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan hidup kami. Dan kami percaya saat ini Engkau hadir di tempat kami. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami membawa doa-doa ke hadapan-Mu. Karena kami tahu di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada kekuatan. Di dalam Engkau ada pemulihan. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan setiap saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami membawa nama-nama mereka ke hadapan-Mu. Untuk Pak Willy Aziz, oh Tuhan Yesus,
Biarlah terus Tuhan menjamah Pak Willy Aziz. Pulihkan dia dari stroke-nya Tuhan. Saat ini dia masih direhab. Tapi kami berdoa bersatu hati di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan memulihkan secara sempurna. Sehingga Pak Willy boleh melihat bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Slamet Tarigan. Terima kasih untuk pemulihan kesehatan setelah dia radiasi Tuhan. Walaupun dia masih sering kali lemah, tapi kami serahkan Pak Slamet Tarigan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana kami telah melihat Tuhan yang telah bekerja dan menolong dia. Tuhan yang sama yang akan memulihkan secara sempurna untuk Bapak Slamet Tarigan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa terus Tuhan untuk Pak Budi Sayogyo dalam proses kemoterapi yang diadakan sebulan sekali. Tuhan biarlah Engkau sendiri memberkati proses kemo ini. Biarlah boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah Pak Budi, tubuh Pak Budi boleh lagi dikuatkan, boleh lagi disembuhkan. Karena Tuhan memberkati proses kemonya. Oh Tuhan tolong Pak Budi untuk semakin kuat di dalam Engkau. Untuk semakin percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tolong dia Tuhan. Tolong dia di dalam melewati hari-harinya, bahwa dia tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan selalu ada bersama dengan dia. Juga kami terus mau berdoa untuk adik kami Arthur Palar. Tuhan biarlah Engkau sendiri yang menolong dia, memberikan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Secara manusia Tuhan, mungkin kami lelah berdoa, kami belum melihat Tuhan bekerja. Tapi kami mau Tuhan, mau memiliki iman bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Karena kami manusia terbatas, kami tidak dapat melihat akan apa yang terjadi untuk masa depan. Tapi kami mempercayakan adik kami Arthur Palar ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang akan menyembuhkan adik kami Arthur Palar. Sehingga kami akan melihat waktu dan cara Tuhan. Sehingga anak ini Tuhan boleh disembuhkan secara sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Nina Pangginda. Untuk pemulihan levernya, untuk ginjalnya, punggungnya, alerginya. Oh Tuhan Yesus, Kau tahu apa yang dialami atau dirasakan oleh Ibu Nina. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang telah menolong dia selama ini, Tuhan yang akan juga memulihkan Ibu Nina secara sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pelayanan dia, untuk apa yang telah Tuhan buat bagi dia di tengah kelemahan tubuhnya, tapi dia masih mau untuk melayani Tuhan. Tolong dia terus Tuhan untuk semakin semangat di dalam Tuhan. Walaupun tubuhnya lemah, tapi rohnya, jiwanya tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Sehingga melalui hidupnya, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Juga kami serahkan untuk Evi, adik ipar dari Olin yang berada di Toronto. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati pemulihannya dari kankernya yang dia alami. Tuhan, kami serahkan Evi ini ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Biarlah Tuhan memberkati pengobatan yang diadakan. Tuhan berkati setiap makanan minuman yang dia makan, sehingga boleh menjadi penyembuhan bagi tubuhnya. Tolong dia untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga terus kami mau berdoa untuk Walter, suami dari Eti. Mata kanannya Tuhan masih belum jelas. Oh Tuhan Yesus, biarlah belas kasihan-Mu boleh turun kepadanya. Sehingga dia boleh dipulihkan, boleh dijamah secara sempurna. Dan kami akan melihat mata kanan Walter akan dapat melihat secara jelas. Terima kasih Tuhan. Berkati Walter dan Eti, hamba-Mu ini Tuhan, untuk tetap setia melayani Tuhan di gereja-Mu. Sehingga melalui hidup mereka juga nama Tuhan ditinggikan. Juga kami terus berdoa untuk Charlie, adik kami Tuhan. Biarlah Tuhan menyembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Oleh karena itu kami serahkan adik kami Charlie ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Tuhan tolong dia sehingga waktu Tuhan yang terbaik untuk dapat adik kami ini disembuhkan secara sempurna. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Tante Merin, untuk pemulihan jantung, kakinya yang bengkak maupun ada keluhan-keluhan sakit yang lainnya. Biarlah Tuhan yang menjamah dan memberkati dia. Dan biarlah Tuhan di tengah mungkin kesendirian dia melewati hari-harinya, biarlah dia boleh menyadari Tuhan Yesus adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan dia. Tolong dia Tuhan, diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera untuk melewati hari-harinya bersama dengan Engkau. Berkati setiap obat-obatan maupun makanan yang minum, sehingga melalui itu juga menjadi penawar bagi kesembuhannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk Yafet Martin, anak dari Cirita. Kami mendengar banyak kemajuan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami tahu kami memiliki Tuhan Yesus yang hidup, yang mendengar setiap seruan dan doa-doa kami. Oleh karena itu kami terus membawa nama Yafet Martin ke dalam tangan-Mu, sehingga suatu hari nanti dia boleh sembuh secara sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga terus mau berdoa untuk para senior kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Om Paul, kami berdoa untuk Tante Lena, kami berdoa untuk Tante Pauline, Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Eren, Om Budi Pualamsyah, Ci Rosetin, Ci Eti, Tante Oni, Maminya Romona di Indonesia, Pak Harili, Ibu Silviali. Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap para senior kami. Tuhan memberkati kehidupan mereka di masa tuanya. Biarlah sukacita dan damai sejahtera ada dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan berkati setiap anak cucu mantu mereka untuk menjadi anak cucu mantu yang sungguh mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, hormat akan orang tua, dan memelihara orang tua dengan baik dan penuh kasih. Juga terus kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Humphrey dan Ibu Sylvia. Oh terima kasih Tuhan untuk kedua hamba-Mu ini. Kami telah mendengar kesaksian Ibu Sylvia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah kelemahannya, dia boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu. Di tengah kelemahannya, Tuhan terus memakai dia. Oleh karena itu Tuhan, terus tambahkan sukacita dan semangat di dalam hati Ibu Sylvia dan juga Pak Humphrey. Berkati kehidupan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga hidup mereka ini boleh terus menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa untuk Hegel yang membutuhkan pekerjaan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan pekerjaan Hegel ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Waktu Tuhan, tepat pada waktu-Mu, Tuhan akan memberikan Hegel pekerjaan yang sesuai bagi dia, yang tidak mengganggu ibadahnya, sehingga melalui hidupnya juga Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bersama dengan Shirley Tuhan berkati kehidupan keluarga ini, menjadi keluarga yang sungguh mengasihi Tuhan, sungguh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupi dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk Indonesia, untuk kestabilan politik, ekonomi, keamanan, secara khusus untuk menjelang kampanye pemilu tahun depan. Tuhan memberkati negara Indonesia Tuhan. Jadikan negara Indonesia adalah negara yang sungguh menjadikan Tuhan di tengah-tengah negara ini, sehingga semua aparat pemerintah adalah aparat pemerintah yang sungguh takut akan Tuhan. Kami rindu, kami memiliki presiden yang sungguh berasal daripada-Mu, yang mengasihi Tuhan dan sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan negara Indonesia ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Juga kami terus mau berdoa Tuhan untuk mission trip dari Pak Edi, di mana saat ini Pak Edi berada di Yogyakarta. Tuhan memberkati seminar para hamba Tuhan di Yogyakarta, sehingga melalui kehadiran Pak Edi, melalui seminar-seminar yang diadakan, biarlah hamba-hamba Tuhan yang berada di Jogja semakin
mereka diperlengkapi melalui seminar yang ada, sehingga mereka boleh menjadi kesaksian yang terus membawa berkat bagi jemaat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Berkati Pak Edi Tuhan, berikan dia kekuatan dan kesehatan, juga tutup bungkus tim ini Tuhan, tim mission trip dari Pak Edi. Jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dan Tuhan berkati dimanapun Tuhan tempatkan, tim ini boleh menjadi berkat. Terpujilah Engkau Bapa. Dan juga kami mau terus berdoa untuk negara Amerika. Kami rindu Tuhan, Amerika ada kebangunan rohani dan moral, khususnya untuk pertobatan dari kaum liberal, sehingga melalui anak-anak Tuhan, melalui gereja Tuhan yang ada di negara ini, boleh membagikan kabar baik, kabar kebenaran, sehingga kaum liberal boleh mengalami pertobatan dan mereka boleh mengenal kebenaran yang seutuhnya. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Biarlah Tuhan memberkati pekabaran Injil melalui media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program gereja dan lain sebagainya. Tuhan berkati. Biarlah Injil dapat disebarluaskan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau serahkan untuk gerejamu Tuhan IJNC. Biarlah Tuhan memberkati majelis IJNC, aktivis IJNC, dan seluruh jemaat IJNC. Sehingga melalui ini menjadikan IJNC, jemaatmu, menjadi jemaat yang saling mengasihi, saling menguatkan, setia dalam ibadah, dan setia melayani pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan gerejamu ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau sendiri yang telah membangun gerejamu. Karena itu, pertumbuhan dan perjalanan gerejamu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan pribadi kami. Engkau tahu setiap masalah yang kami hadapi. Saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami telah menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Biarlah kami akan melihat Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan menolong, dan Tuhan yang akan menjawab setiap seruan dan doa-doa kami. Berikan kami iman, percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami. Tolong kami untuk tetap mempercayakan apapun yang Tuhan jawab, itulah yang terbaik bagi kami. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa di mana kami mendengar, juga di news juga kami membaca bahwa 2 hari lagi, hari Minggu dan hari Senin akan ada hurricane di California. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun Tuhan mengizinkan hurricane ini ada, Tuhan tolong biarlah hurricane ini boleh ada, tapi tidak menjadi suatu hambatan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mau beribadah. Janganlah membuat hurricane ini Tuhan, sehingga jemaat atau orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak dapat beribadah. Tapi Tuhan tolong, kalaupun hurricane ini Tuhan izinkan, Tuhan yang dapat mengendalikannya. Tuhan yang dapat mengontrolnya, bukan manusia. Oleh karena itu, kami mau serahkan hidup kami, setiap anak-anak Tuhan, setiap gereja Tuhan, di bawah perlindungan kasih Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam kasih penyertaan dan perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberkati setiap gereja-gerejamu yang tetap mengadakan ibadah di hari Minggu yang akan datang. Sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik
Jemaat Tuhan boleh ada damai sejahtera dalam mengikuti ibadah. Dan melalui itu juga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Dan kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi, hari Minggu, kita tetap akan adakan ibadah di gereja ini. Tapi untuk hari Minggu ini, khusus hari Minggu ini, kita akan mengadakan ibadah 2 kali. Jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Karena menurut news dan juga yang kita baca dari US National Weather Service, pada hari Minggu dan hari Senin akan terjadi tropical storm warning. Sehingga keputusan dari Majelis IJNC sudah diputuskan untuk ibadah yang ketiga, ibadah jam 6 sore ditiadakan. Tapi hanya untuk minggu ini. Minggu yang akan datang kita akan tetap mengadakan 3 ibadah. Terus doakan saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengontrol dunia ini. Biarlah gereja Tuhan tetap dapat mengadakan ibadah. Mari saudara, kita terus dukung dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.